Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Abdur Siregar dengan NIM 1102245562 dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data, konsep dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu, apakah komunikasi data itu? Saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat device seperti halnya komputer, notebook, telepon, printer, atau yang lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Lalu, di sini ada beberapa pengertian lain dari komunikasi data. Yang pertama tadi seperti pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua device. Lalu, data itu dapat berupa teks, suara, video, dan lainnya. Dan yang ketiga itu data dapat dikirimkan secara jarak jauh. Lalu untuk yang ini ada namanya karakteristik komunikasi data. Saya membaginya menjadi empat. Yang pertama data bersifat digital, yang kedua data dapat dikirimkan dalam jumlah besar, yang ketiga data dapat dikirimkan dengan kecepatan tinggi, dan yang terakhir itu data dapat dikirimkan dalam jarak jauh. Data bersifat digital itu artinya data dapat dikirimkan dalam komunikasi berbentuk digital yaitu berupa bit kosong dan satu. Lalu data dapat dikirimkan dalam jumlah besar. Komunikasi data dapat digunakan untuk mengirimkan data dalam jumlah besar seperti file, video, dan suara. Lalu, data dapat dikirimkan dengan kecepatan tinggi. Komunikasi data yang digunakan untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi seperti pada jaringan internet. Dan yang terakhir, data dikirimkan secara jarak jauh. Komunikasi data dapat digunakan untuk mengirimkan data secara jarak jauh seperti antar benua. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi data. Di sini saya merangkumnya ada 9. Yang pertama itu ada jumlah dan lokasi pemrosesan data. Yang kedua jumlah dan lokasi terminal. Yang ketiga tipe dari transaksinya. Lalu yang keempat kepadatan lalu lintas tiap tipe transaksi. Yang kelima itu urgensi informasi yang disalurkan. Lalu pola lalu lintas, bit error rate yang dibutuhkan, keandalan sistem yang digunakan, serta revenue yang mungkin didapat. Ah, untuk jumlah dan lokasi pemrosesan data, menentukan jenis jaringan yang digunakan. Lalu, jumlah dan lokasi terminal menentukan topologi jaringan yang digunakan. Lalu tipe transaksinya menentukan protokol yang digunakan. Untuk kepadatan lalu lintas, itu menentukan kapasitas jaringan yang dibutuhkan. Lalu, urgensi informasi itu menentukan QoS-nya yang dibutuhkan atau quality of service-nya. Lalu kemudian, pola lalu lintas. Pola lalu lintas itu menentukan metode transmisi yang digunakan. Lalu bit error rate. Sedangkan bit error rate itu menentukan peralatan yang digunakan. Lalu keandalan sistem yang digunakan itu menentukan metode redundansi yang digunakan. Lalu yang terakhir itu ada revenue. Revenue itu mungkin dapat menentukan jenis bisnis yang akan dijalankan nantinya. Lalu ada namanya standar protokol komunikasi data. Saya membaginya menjadi dua, yaitu Open System Interconnection dan TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang dimana OC ini adalah untuk membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan, yaitu lapisan fisik, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Lalu yang kedua ada IP. IP ini membagi proses komunikasi data menjadi 4 lapisan, yaitu aplikasi, transport, internet, dan fisik. Nah, kemudian ada namanya OC layer. Di sini ada 7 OC, biasanya ada 7, oh, biasanya ada 7 OC layer, yaitu lapisan fisik, data link, network, transport, session, presentation, dan application.
Untuk lapisan fisiknya bertanggung jawab untuk mentransfer data secara fisik dari suatu perangkat ke perangkat lain. Sedangkan data lain itu memastikan bahwa data yang dikirimkan dari satu perangkat lain tidak rusak. Kemudian network. Network ini menentukan jalur yang akan dilewati data. Dan transport itu memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain sampai ke tujuan dengan benar. Lalu yang tadi seperti TCP dan IP layernya. Di sini ada pembagiannya ada 5, yaitu lapis aplikasi, transport, internet, data link, dan fisik. Nah, ada namanya contoh komunikasi data. Ada beberapa contoh komunikasi data yang saya rangkum. Yang pertama itu ada internet, email, video streaming, dan telekonferensi. Nah, untuk internet itu termasuk browsing website dan chatting online. Sedangkan email itu kirim mene- kirim men- kirim atau menerima pesan elektronik yang melibatkan pengiriman dan penerimaan data teks melalui jaringan. Sedangkan video streaming itu, telekonferensi. Telekonferensi itu adalah pertemuan virtual menggunakan video atau audio yang melibatkan aliran data secara real time antar peserta. Lalu dilihat nama teknologi komunikasi data. Saya membaginya menjadi dua, yaitu wired dan wireless. Apa bedanya? Komunikasi data dapat terjadi melalui kabel fisik, itu disebut wired dengan stabilitas tinggi, atau koneksi nirkabel, itu disebut wireless, seperti WiFi dan Bluetooth untuk fleksibilitasnya. Untuk keamanan komunikasi data itu ada 4, yaitu pertama enkripsi, yang kedua autentikasi, yang ketiga otorisasi, dan ketiga yang keempat itu ada akses kontrol. Untuk enkripsi itu mengubah data menjadi kode yang terbaca untuk melindungi informasi sensitif. Sedangkan autentifikasi itu verifikasi identitas pengguna dan perangkat untuk mencegah akses ilegal. Lalu otorisasi. Otorisasi itu pemberian hak akses tertentu kepada pengguna agar tidak dapat disalahgunakan. Sedangkan yang terakhir itu ada akses kontrol. Akses kontrol itu pembatasan akses ke data berdasarkan peran dan levelnya. Nah, untuk perkembangan komunikasi data itu sangat banyak. Tapi di sini saya merangkumnya cuma hanya 3. Yang pertama 5G, yang kedua AI atau Artificial Intelligence, yang ketiga IoT atau Internet of Things. Nah, apa itu AI? AI itu dapat menganalisis pola lalu lintas data untuk optimalisasi jaringan dan deteksi anomali. Lalu ada namanya IoT. IoT itu adalah jumlah perangkat yang terhubung dan berinteraksi terus meningkat, memunculkan tantangan dan peluang baru dalam manajemen data. Nah, untuk kesimpulan dari semua yang saya jelaskan ini, saya merangkumnya itu ada 3 juga. Yang pertama, komunikasi data merupakan proses penting dalam kehidupan modern. Yang kedua, komunikasi data memiliki banyak manfaat. Yang ketiga, komunikasi data terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Tapi saya akan menjelaskan lebih detailnya, yaitu komunikasi data telah merevolusi dunia modern, maka mempengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi dan bersosial. Seiring perkembangan teknologi, komunikasi data akan semakin vital dan kompleks, membuka pintu ke inovasi dan efisiensi yang belum terbayangkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.